Kalau sampai Aulia nggak ada di sampingku, Ma, aku akan merasa ada yang kurang dalam hidupku. Aku belum siap kehilangan Aulia. Aku juga nggak mau pisah sama kamu, Mas. Tapi tetap aja Mama nggak suka. Aulia ini bukan menantu Mama inginkan. Aku mohon Mama ikhlas. Mungkin ini namanya takdir, Ma. Kamu tahu, kamu sama ibu kamu itu cuma jadi beban buat anak saya. Pak. Itu bukannya istri Bapak ya? Iya. Bapak yakin hubungan mereka cuma sebatas mantan? Aku mau ke toilet dulu. Jangan putus istriku ya. Jangan kamu. Kamu itu salah paham, Mas. Aku lihat sendiri bagian-bagian kamu barusan. Enggak, Mas, nggak seperti yang kamu lihat. Kalau kamu nggak percaya sama istri kamu, ngapain kalian menikah? Kamu serahkan dia sama aku. Benih official, program ini tayangkan dari kejadian nyata yang ditayangkan kembali. Beninda official dalam bentuk reka adegan, semua karakter bukanlah pelaku sesungguhnya. Beninda official berdasarkan catatan kasus. Beninda official yang ditangani oleh psikolog tokoh yang terlibat dalam cerita ini. Diperankan oleh talent demi menjaga kerahasiaan identitas pelaku. Jangan lupa subscribe, comment, share, dan like. Berikan saran jika Anda suka kisah nyata ini. Kata teman-teman saya, pijitan saya itu bisa nenangin hati orang, Pak. Sini, saya bantuin. Makasih ya. Apa-apaan ini, Mas? Kamu yang apa-apa masuk langsung teriak-teriak kayak begini. Sasha, kamu kenapa berhenti? Gak apa-apa, terusin aja. Tapi ini istri... Gak apa-apa. Ngapain kamu kesini, Aulia? Kepalaku sakit, tau gak? Pikirin kelakuan ibu kamu. Belum lagi kelakuan mantan pacar kamu itu. Kenapa sih? Kamu harus terus selalu berhubungan sama dia. Sudahlah, ini kamu keluar aja sana. Tolong jangan ganggu aku. Kamu usir aku, Mas. Aku ini istri kamu, Mas. Ini kantor, bukan rumah kita. Tolong kamu jangan memperkeruh keadaan di sini. Mending kamu pulang aja deh sana. Dimulai dari makan sendiri, lama-lama kamu tidur sendiri. Terus, lama-lama kamu hidup sendiri. Ini momen yang saya tunggu. Saya jadi nggak sabar. Halo, Mas. Kok kamu belum pulang? Aku udah masakin makan malam loh buat kamu. Aku lagi makan sama Sasha. Udahlah, kamu gak usah lebay deh. Makan aja sendiri. Aku pulang malam. Kalau kita menyebut kata pernikahan, maka di dalamnya kita akan menemukan banyak pasangan yang harus berkorban. Berkorban untuk menyesuaikan diri, berkorban waktu. Tapi mestinya bukan berkorban perasaan, apalagi menahan sakit hati karena pengkhianatan. Kok nggak ada taksi sih? Malam-malam sendirian aja nih, mau kemana sih? Nggak takut emang? Mau diantar gak? Tolong jangan ganggu saya ya. Sombong banget sih. Sini, sini. Lepasin, Mas. Sini. Lepasin, Mas. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya Allah, Mas. Mas bangun, Mas. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Mas bangun, Mas. Tolong. Gimana, Dok? Kondisi anak saya? Tulang panggul Pak Roni mengalami benturan yang sangat keras, sehingga ada pergeseran. Pak Roni lumpuh, masih bisa sembuh, tapi membutuhkan proses. Saya tinggal. Ma, aku gak mau lumpuh, Ma. Semua gara-gara kamu. Kamu yang sudah membuat anak saya menderita. Sekarang kamu ikut saya. Saya akan penjarakan. Jangan bunuh saya, mohon, Bu. Saya benar-benar nggak tahu kalau kejadiannya bakal seperti ini. Jangan penjarain saya, Bu. Jangan. Ma, percuma, Ma. Gak ada manfaat Mama penjarain dia. Mau dia di penjara juga, aku tetap gak bisa jalan, Ma. Aku udah gak punya masa depan. Anak saya udah menderita ya. Jadi jangan harap kamu akan hidup tenang. Kamu harus merasakan apa yang dirasakan sama anak saya. Kamu harus jadi istri anak saya. Jadi istri di atas kertas sampai dia sembuh. Kalau kamu menolak, saya akan tetap penjarakan kamu. Dan saya pastikan kamu akan mendapatkan hukuman yang berat. Kamu diancam di penjara. Kalau kamu sampai di penjara, ibu gimana? Ibu kan gak kerja.
Gimana dengan kebutuhan yang lain? Aku juga bingung, Bu. Kamu menikah aja sama dia. Apa? Menikah? Enggak. Kau lihat, kamu itu pacar aku. Dan kenapa kamu mau menikah sama orang lain? Mau gimana lagi? Kalau nggak menikah anak saya di penjara. Kecuali kamu mau menanggung biaya hidup saya. Tapi nggak mungkin kan? Karena kamu hanya pegawai biasa. Saya emang sekarang belum mapan, Tante. Tapi saya juga nggak mau pacar saya menikah sama orang lain, Tante. Ya mungkin ini sudah takdir. Yang penting Aulia nggak di penjara. Maafin aku ya, Mas. Ini buat kebaikan semuanya. Mungkin memang kita belum berjodoh, Mas. Maafin aku ya. Ini, kamu harus tanda tangani. Surat perjanjian, kalau Roni sudah bisa jalan, kamu harus pisah dengan Roni. Dan di situ juga tertera bahwa kamu tidak sama sekali berhak atas harta gunung ini. Ya Allah, rasanya ini gak adil buat aku. Aku juga gak mau kejadian ini sampai terjadi. Tapi musibah itu datang begitu aja. Aku sudah berkorban menjadi istrinya. Tapi malah ditekan seperti ini. Enggak, saya nggak setuju. Ini memberatkan anak saya. Tapi aku setuju. Semoga aja kamu cepat sembuh, Ron. Karena itu artinya Aulia akan jadi janda dan dia akan jadi milik aku lagi. Ya, semoga aja ya. Lagian aku nikah ini juga bukan karena cinta. Aku nggak suka sama sekali sama dia. Yang penting ada yang mau ngurusin aku aja sampai aku sembuh. Dan yang terpenting, gratis. Aku belum menikah saja, aku sudah tidak dihargai sama sekali. Tapi aku harus coba mengerti kondisinya Mas Roni. Dia akan jadi cacat karena aku. Nafsu dunia menjeratku. Sekarang kalian sudah sah menjadi suami istri. Semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Harusnya kamu nikah sama aku, Aulia. Bukan dia. Semakin dalam. Tapi aku akan menunggu kamu. Karena aku yakin jodoh kamu adalah aku. Mulai hari ini aku sudah menjadi seorang istri yang hanya dijadikan perawat sampai suamiku sembuh. Ya Allah, hamba pasrahkan hidup hamba. Karena apa yang terjadi sekarang ini sudah takdir hamba. Berikanlah hamba keikhlasan dan kesabaran dalam menjalani semua ini, ya Allah. Kamu nggak usah takut. Aku nggak akan nyentuh kamu. Kalau kamu mau pergi malam ini, kamu mau janjian sama pacar kamu, silakan. Aku nggak apa-apa loh. Aku berada TV. Ya Allah, aku gak pernah menyangka aku akan menikah dengan cara seperti ini dan diperlakukan suamiku seperti ini. Bahkan dia terang-terangan membiarkan aku pergi dengan laki-laki lain. Tapi ini semua sudah jadi takdirku. Aku gak bisa berbuat apa-apa selain menerima. Kelihatannya masakan kamu enak juga ya. Aku suka. Iyalah, Denny kan harus melayani mama dan kamu dengan baik. Kan dia juga yang membuat kamu seperti ini, biar dia bisa lebih berguna di sini. Makasih. Ini sudah menjadi tugas saya ya sebagai seorang istri dan menantu di rumah ini. Apa? Istri? Menantu? Jangan mimpi kamu, Aulia. Di mata kami, tetap aja kamu tuh suster gratis dan asisten rumah tangga gratis. Paham? Mas, nih aku udah bikinin nasi goreng favorit kamu. Pakai mentega. Kesukaan kamu kan? Aku suapin, Mas. Ya, mari masuk. Iya, Mas. Aulia mulai mengerti apa yang aku mau. Aku mulai nyaman sama dia. Sebulan aku berobat, masih nggak ada perubahan juga. Aku tetap aja lumpuh. Astagfirullahaladzim, Mas. Mas, kamu yang sabar. Kamu pasti sembuh. Minum dulu ya, Mas, ya. Enak aja kamu bilang sabar. Aku yang menjalaninya berat tau. Kamu minum dulu ya, Mas. Maaf, Aulia. Maafin ya.
Aku nggak bermaksud nyakitin kamu. Aku nggak apa-apa kok, Mas. Aku nggak Roni, ngapain kau minta maaf? Kamu nggak salah kok. Dia yang udah buat kamu kayak gini. Pokoknya, kalau sampai anak saya nggak sembuh-sembuh, sampai tua pun kamu harus merawat anak saya. Jangan. Ya Allah, sampai kapan mertuaku mau anggap aku ini menantunya, bukan pengasuh anaknya. Sekali lagi aku minta maaf ya. Iya, Mas. Ya Allah, tolong sembuhkan suami hamba. Hamba percaya Engkau maha membolak-balikan hati seseorang. Hamba mohon ya Allah, semoga suami hamba bisa menghargai hamba sebagai istrinya. Walaupun dia hanya menganggap hamba sebagai istri di atas kertas. Tapi hamba juga punya hati yang bisa merasakan sedih dan sakit hati. Ya Allah, hamba tahu suami hamba begini karena kakinya. Maka sembuhkanlah. Bukan hamba ingin terlepas dari semua ini, tapi karena dia memang suami hamba. Meski kami tidak saling mencintai, tapi sudah jadi kewajiban hamba untuk merawat dan mendoakannya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Meski aku memperlakukan Aulia dengan buruk, tapi Aulia tetap saja mau mendoakan aku dengan ikhlas. Semoga aja doa Aulia bisa terkabul. Hari ini jadwal terapi kamu. Aku antar ya. Sayang kalau sampai kamu skip terapi. Gak usah. Mulai hari ini aku gak usah terapi lagi. Percuma, hanya buang-buang waktu aja. Buang-buang uang. Tetap aja aku gak bisa jalan lagi. Mas, aku mohon sama kamu. Kamu jangan menyerah ya. Kamu harus yakin kamu bisa sembuh. Aku akan selalu berdoa buat kesembuhan kamu. Tapi juga harus dibarengin sama usaha dari kamu, Mas. Kamu percaya sama aku. Kamu pasti bisa jalan lagi. Masa kamu sendiri gak percaya sama diri kamu? Oke, aku nurut aja sama kamu. Sebenarnya aku juga pengen sembuh. Semangat ya Kak ya. Ayo selangkah demi selangkah, coba. Ya kaki kanannya. Pelan-pelan, Mas. Lagi, Mas. Ya pelan-pelan. Kamu bisa, Mas. Lagi yuk. Bisa. Hati-hati. Pelan-pelan ya. Yuk lagi. Padahal di sini sudah ada terapis, tapi Aulia lebih sigap dan cekatan setiap aku mau jatuh. Kamu harus tetap semangat, Mas. Sebentar, Mas. Ada telepon. Oh iya. Assalamualaikum, Bu. Aulia, ibu sekarang sedang butuh uang. Ibu mau beri kasih incaran ibu. Kamu minta ya sama suami kamu. Suami kamu kan manajer, pasti gajinya besar. Walaupun suami kamu lumpuh, tapi dia masih kerja kan? Maaf, Bu, aku nggak bisa. Aku nggak enak sama Mas Roni. Bilang aja kamu nggak sayang ibu. Karena ibu ini ibu tiri kamu kan? Bu, ibu kan tahu aku nggak pernah anggap ibu sebagai ibu tiri aku. Bu, nanti aku sambung lagi ya. Assalamualaikum. Aulia! Udah. Mas Roni. Mas! Mas, bangun, Mas! Mas! Mas, bangun dong, Mas. Buka mata kamu. Mas. Kamu apakan lagi anak saya? Sampai pingsan seperti ini? Mas. Mama. Tolong Mama jangan marahin Aulia, Ma. Aulia nggak salah, Ma. Harusnya Mama berterima kasih. Karena Aulia aku sekarang bisa jalan lagi, Ma. Kamu... Iya, Mama nggak percaya. Aku udah bisa gerakin kakiku, Ma.
Kalau emang kamu sudah bisa jalan, itu artinya tugas Aulia sudah selesai dong. Kamu bisa talak dia sekarang. Aku pasrah sama keputusan kamu, Mas. Maaf, Ma. Aku nggak bisa talak Aulia. Apa maksud kamu, Roni? Bukannya perjanjian kalau kamu sudah sembuh, kamu akan talak Aulia. Kenapa kamu berubah pikiran? Aku juga nggak tahu kenapa, Ma. Tapi aku nggak mau pisah dari Aulia. Jangan-jangan kamu udah suka ya sama dia. Aku juga nggak tahu ini perasaan apa, Ma. Tapi yang jelas, aku sudah merasa nyaman hidup bersama Aulia. Dan kalau sampai Aulia nggak ada di sampingku, Ma, aku akan merasa ada yang kurang dalam hidupku. Aku belum siap kehilangan Aulia. Aku juga gak mau pisah sama kamu, Mas. Walaupun kita belum saling cinta, tapi aku udah ngerasa nyaman. Tapi tetap aja Mama gak suka. Aulia ini bukan menantu yang Mama inginkan. Mama mau kamu nikah sama Aulia itu biar dia bisa merawat kamu. Aku mohon Mama terima ya. Aku mohon Mama ikhlas. Mungkin ini namanya takdir, Ma. Kedepannya kita serahin aja sama Allah. Ibu. Maaf ya, Ibu kesini nggak bilang dulu. Ibu cuma mau nengokin kamu, Aulia. Kamu udah bisa jalan. Tapi kok kalian masih bersama? Bukannya seharusnya kamu talak anak saya? Maaf, Bu. Aku nggak mau talak Aulia. Iya, Bu. Kami berdua sama-sama mau menjalani pernikahan kami seperti ini dulu. Kami tidak akan mengikuti perjanjian kemarin. Karena kami berdua sudah merasa nyaman. Baguslah kalau mereka nggak jadi pisah. Aku jadi punya menantu kaya. Bram mantan pacar Aulia itu kan nggak sekaya Roni. Roni ini manajer. Bram cuma pegawai biasa. Gaji mereka kalah jauh. Kalau Ibu lihat, kalian memang cocok. Dan ditakdirkan untuk bersama. Aulia, Ibu lagi butuh uang. Banyak kebutuhan yang habis. Aulia, nanti aku transfer ke kamu ya. Biar kamu bisa langsung kasih ke Ibu. Ibu pulang dulu ya, ditunggu transferannya. Ya, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku masuk ya. Kamu tahu, kamu sama ibu kamu itu cuma jadi beban buat anak saya. Dan sekarang, ibu kamu mau enak dari anak saya. Bilang ya sama ibu kamu, jangan pernah ngelakuin seperti itu lagi. Camkan itu. Mas Bram, mau apa dia telepon aku? Kamu angkat, Aulia. Aku angkat atau enggak ya? Kok dia angkat sih? Ada apa, Mas? Akhirnya kamu angkat juga telepon aku, Aulia. Mau apa kamu telepon aku? Gimana suami kamu? Apa dia udah sembuh? Kapan kamu mau pisah dari dia? Aku udah gak sabar lagi pengen balik lagi sama kamu. Mas Roni memang sudah sembuh, Mas. Tapi kami memutuskan untuk tidak jadi pisah. Karena kami mau mempertahankan rumah tangga kami. Apa? Kalian gak jadi pisah?
Ngapain, Ma? Mama lagi nguping ya? Aku minta tolong kamu bisa mengerti ya. Itu Aulia teleponan sama siapa? Istri kamu tuh lagi teleponan sama Bram. Semoga aja kamu cepat sembuh. Karena itu artinya Aulia akan jadi janda dan dia akan jadi milik aku lagi. Kamu inget kan mantannya si Aulia itu? Iya, aku ingat. Tapi ngapain Aulia masih teleponan sama dia? Atau jangan-jangan dia itu masih pacaran lagi di belakang kamu ya, Roni? Dia udah nyadatin kamu loh. Ma, ya nggak mungkin lah Aulia ngelakuin itu. Kenapa nggak mungkin? Mereka itu dulu saling cinta, Roni. Bisa aja sekarang mereka main belakang. Jadi kamu udah cinta sama suami kamu. Kamu udah gak cinta sama aku. Aku minta maaf, mungkin kita memang belum berjodoh. Aulia, Aulia. Aulia. Aulia, sini aku mau ngomong. Iya, Mas. Kamu habis telepon sama siapa? Sama mantan pacar kamu ya? Aku nggak suka ya kamu masih berhubungan sama dia. Ingat loh, sekarang kamu itu istriku. Iya, Mas. Memang tadi Mas Bram telepon aku dan aku angkat teleponnya dia. Karena aku ngerasa aku perlu ngejelasin semuanya ke Mas Bram soal keputusan kita mau mempertahankan rumah tangga kita. Karena dia masih berharap kita berpisah, Mas. Oke, kali ini aku percaya sama Allah. Tapi ingat ya, aku nggak mau kamu masih berhubungan lagi sama dia. Iya, Mas. Duh, gawat. Sekarang aku malah terjebak sama keputusan aku dulu untuk nikahin Roni sama Aulia. Sekarang aku malah nyaman lagi sama menantu yang aku suka. Apalagi besannya tuh. Pak Roni, perkenalkan ini sekretaris yang baru. Namanya Sasha. Oke, Roni. Saya tinggal ya, Pak. Terima kasih ya. Silakan. Sasha ya? Ya. Bener ya spellingnya? Betul. Saya sudah baca referensi kamu. Ternyata kamu sangat berpengalaman jadi sekretaris ya. Berarti nggak sulit lah buat kamu untuk menyesuaikan diri di perusahaan ini. Syah, semoga kamu betah kerja di sini ya. Terima kasih, Pak. Secepatnya saya akan kasih jadwal kita. Nanti kamu tinggal ngikutin aja supaya kamu tahu rutinitas saya dan juga kamu sehari-hari di perusahaan ini. Ada beberapa jadwal meeting yang sangat penting yang kamu harus underline karena itu berhubungan sama direktur utama kita. Selebihnya, ya kamu udah tahu lah. Iya, Pak. Nafsu dunia menjeratku hingga terlena dalam nikmatnya. Semakin dalam, semakin aku tersesat, terperangkap godaan syahwatku. Hanya sesal yang tersisa dari semua yang telah terjadi. Selamat siang. Terima kasih, Pak. Siap. Roni, ya kalau kamu selesaikan semuanya. Baik, Mas Adi, masuk. Biar saya. Oke. Karena meeting udah selesai, berarti kita bisa langsung balik ke kantor. Iya. Aduh. Kenapa, Sasha? Perut saya sakit, Pak. Mas saya tuh kambuh. Saya belum makan dari pagi. Oh, nanti sampai kantor kita langsung pesen makan siang ya. Tapi saya nggak kuat, Pak, kalau saya harus nunggu makan di kantor. Gimana kalau kita makan di sini aja? Bapak keberatan nggak nemenin saya? Oke. Kalau memang kamu udah lapar banget, kita makan siang aja dulu di sini ya. Iya. Setelah itu baru kita balik ke kantor, ya? Ya, makasih ya, Pak. Ya. Suaminya Aulia kan? Makasih banyak ya, Pak. Bapak udah mau nemenin saya makan siang hari ini. Sama-sama.
Itu loh Pak, ada sisa makanan di bibir Bapak. Oh, nggak perlu. Saya bisa. Kenapa dia malah pegang-pegang tangan sama perempuan lain? Jangan-jangan dia udah ngeduain Aulia. Ada hubungan apa kalian berdua? Kenapa kalian pegang-pegang tangan seperti ini? Kamu Bram, mantan pacarnya istri. Kamu gak usah ikut campur urusanku ya? Aku harus ikut campur urusan ini. Ya? Karena aku nggak mau kamu khianatin istri kamu, Aulia. Siapa yang khianatin dia? Kamu. Enggak. Aku kerja di sini ya. Apa-apa nih, Ron? Ada apa antara kamu dengan perempuan ini? Dia pegawai baru di kantor kita kan? Bawahan kamu. Nah, tunggu dulu Pak. Semua ini salah paham Pak. Pak, saya nggak ada hubungan apa-apa sama Sasha. Bohong Pak, bohong. Dia ini udah khianatin istrinya. Dan tadi saya lihat dia pegang tangan sama perempuan ini Pak. Ingat ya, Ron. Kalau kamu mau sukses, jangan sampai mengkhianati istri kamu. Di rumah, istri kamu selalu mendoakan kamu. Di luar rumah, kamu jangan sampai mengkhianati dia. Lagi pula, saya tidak suka kalau ada skandal di perusahaan saya. Saya minta maaf, Pak. Mas, kamu kenapa kok muka kamu kesel? Pacar kamu itu. Ulah dia. Berani-beraninya dia fitnah aku depan bos aku. Emangnya apa yang terjadi sih, Mas? Tadi siang aku tuh habis meeting sama anak buah aku. Tiba-tiba aja dia muncul. Langsung dia nuduh aku macam-macam sama anak buah aku. Mana ada bos aku juga di sana. Aku langsung dimarahin sama bos aku. Kalau aku sampai dipecat bagaimana? Roni, mantan pacar istri kamu itu kesel sama kamu karena kamu itu nggak jadi pisah sama Aulia. Ya pasti Bram mau ngancurin kamu lah. Aku minta maaf ya, Mas. Nanti aku coba ngomong sama Mas Bram. Ya haruslah. Ini harus diluruskan ya. Kamu janjian sama dia. Selesaikan masalah ini. Iya, Mas. Pak Roni mau kemana? Saya ada perlu sama istri saya. Soal yang kemarin sama mantan pacarnya itu. Saya ikut ya Pak. Ah, nggak usah. Nggak perlu. Saya bisa selesaikan masalah ini sendiri. Kan dalam masalah ini kan saya juga terlibat. Gimana kalau baiknya saya ikut Bapak dan saya coba untuk jelasin biar semuanya clear. Oke, kamu bisa ikut. Aku minta tolong sama kamu. Tolong kamu jangan ganggu suamiku lagi, Mas. Aulia, suami kamu itu salah paham. Atau kamu yang salah paham? Suami aku itu setia, Mas. Dia nggak ada apa-apa sama teman kantornya. Oke. Kalau memang aku salah, aku minta maaf ya. Aku minta hal kemarin nggak terulang lagi ya, Mas. Ya. Pak. Itu bukannya istri Bapak ya? Iya. Bapak yakin hubungan mereka cuma sebatas mantan? Kok saya lihatnya beda ya Pak? Mereka bisa sedekat itu loh. Apalagi Bapak dulu pernah cerita sama saya kan, kalau Bapak itu nikah bukan berdasarkan cinta. Pak, mungkin aja sebenarnya mereka itu masih saling cinta Pak. Hati-hati lah Pak. Zaman sekarang itu banyak orang yang CLBK. Jangan sampai itu terjadi sama rumah tangga Bapak. Aku mau ke toilet dulu. Jangan, Mas. Kamu itu salah paham, Mas. Aku lihat sendiri dari pegang kamu barusan. Enggak, Mas. Nggak seperti yang kamu lihat. Kalau kamu nggak percaya sama istri kamu, ngapain kalian menikah? Kamu serahkan dia sama aku. Jangan kamu. Berhenti. Tolong jangan bikin keributan sini ya, mengganggu tamu saya. Lepasin. Mas Roni. Mas tunggu, Mas. Aulia. Mas. Mas tunggu, Mas. Kita masih harus bicara, Mas. Mas tunggu, Mas. Udah. Udah. Kamu jangan seperti ini, Aulia. Udahlah, Mas. Aku ini udah bersuami, jadi kamu gak usah lagi berharap sama aku. Enggak.
Justru aku melihat kamu diperlakukan seperti ini sama suami kamu. Aku malah semakin ingin mendapatkan kamu. Ayolah. Sekarang kamu pulang ya. Aku antar kamu. Gak perlu, Mas. Aku bisa pulang sendiri. Aulia. Ngapain lagi kamu kesini? Memorotin anak saya? Saya bukan memorotin. Saya mau minta uang sama anak saya. Kan gara-gara kamu juga. Anak saya harus menikah sama anak kamu sampai dia harus berhenti kerja. Kalian yang bener-bener keterlaluan ya. Anak kamu itu udah bikin anak saya lumpuh. Sekarang kamu memorotin anak saya juga. Awas aja ya, saya nggak akan ngebiarin kamu memorotin anak saya. Tunggu, saya mau ketemu anak saya. Kamu ini bener-bener ya, pergi. Enggak, pergi. Mama. Roni. Mama kenapa? Roni, ini mertua kamu dibabel sekali ya. Mama didorong. Mama sakit banget, pusing. Bu. Ibu nggak apa-apa, Bu. Aulia, barusan depan mata kepalaku sendiri, mantan pacar kamu berani deketin kamu. Sekarang ibu kamu berani begini mamaku ya? Lama-lama aku nggak kuat ngadepin kalian. Udahlah, Roni. Kamu talak aja Aulia. Ngapain kamu pertahanin? Sebenarnya aku masih mau mempertahankan pernikahan kita, Aulia. Tapi aku kecewa. Aku nggak tahu apa aku masih bisa percaya sama omongan kamu. Apa aku masih bisa menghargai kamu lagi? Kali ini, aku belum talak kamu. Tapi tolong kamu hargai aku ya. Jangan sampai terulang lagi. Karena kesabaranku ada batasnya, kamu tahu. Ayo, Ma. Aulia, kamu mau kemana? Ibu juga sakit. Kamu harus antar ibu pulang. Roy, ini siapa? Saya Sasha, Tante. Saya rekan kerjanya Mas Roni. Ibunya Mas Roni dari tadi ngeliatin aku. Kayak dia gak benci sama aku. Aku bisa manfaatin bikin Mas Roni pisah sama istrinya. Syukur-syukur kalau aku bisa gantiin posisi istrinya. Mertuamu itu tukang fitnah. Dia jatuh sendiri malah ibu yang dituduh. Aku minta tolong sama ibu. Ibu jangan datang dulu ke rumah suami aku. Keadaannya lagi panas begini. Jadi kalau ibu perlu apa-apa, ibu telepon aku aja. Nanti aku yang datang ke sini, ya? Ibu kan butuh uang. Bukan baru kemarin aku kasih ibu. Ibu harus bisa berhemat dong. Gak bisa sewaktu-waktu ibu minta terus. Ibu udah gak apa-apa kan? Aku pamit ya, Bu. Ini baju ibu semua udah aku lipetin ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Percuma aja punya menantu si Roni. Dimintain duitnya aja susah. Tante. Apa lagi sih? Ngapain lagi sih kamu kesini? Ini buat Tante. Kue kesukaan Tante. Silakan. Aku kesini mau kasih tahu Tante. Kalau sekarang aku sudah jadi manajer Tante. Ya sama lah seperti menantunya Tante itu. Beneran? Sekarang kamu manajer? Iya Tante. Dan aku juga mau kasih tahu Tante. Ini hal penting Tante. Ini masalah rumah tangganya Aulia. Di suaminya itu Tante, orangnya cemburuan. Jadi dia tuh suka salah paham Tante. Dan sekarang justru malah Aulia tuh makin menderita. Iya, saya juga kasihan sama Aulia. Apalagi mertuanya nggak suka sama dia. Kasihan anak saya jadi tambah menderita. Tante, saya bisa kok Tante bikin tangisan jadi kebahagiaan buat Aulia Tante. Ya, tapi saya juga butuh dukungan Tante. Saya janji kok Tante, nanti setelah saya menikah sama Aulia, saya nggak akan cuma bahagiain Aulia anak Tante, tapi juga saya akan bahagiain Tante. Saya tahu kok Tante suka belanja. Ini buat Tante. Itu dong, tahu aja. Kalau begini, kamu boleh deketin Aulia lagi. Biar Tante yang bantu.
Assalamualaikum. Mas. Ingat pulang juga kamu. Kirain mau pulang malam sekalian. Kamu tuh yang beda ya sama Sasha. Sekretaris anak saya. Dia tuh baik banget. Kok Mama ngebandingin aku sama teman kantornya Mas Roni, Ma? Memang kenyataan Sasha itu baik kok. Meskipun dia cuma sekretarisku di kantor, tapi dia sangat perhatian sama kamu. Tapi aku juga perhatian Mas sama kamu. Aku kan istri kamu, Mas. Dia butuh perhatian dari kamu. Aku capek, mau istirahat. Duduk kamu. Bertahu rasa ya kamu. Sekarang anak saya udah gak suka lagi kan sama kamu. Saya sih berdoa semoga anak saya itu cepat-cepat nalak kamu dan dia jadi sama Sasa. Kok Mama malah menginginkan rumah tangga anak Mama hancur sih, Ma? Loh, kan memang saya itu dari awal gak mau punya menantu kamu itu selamanya. Tapi ini semua udah takdir, Ma. Mama harus bisa terima itu. Kalau aku sama Mas Roni akan selamanya bersama. Siapa bilang kamu akan selamanya? Biasanya kalau suami istri udah berantem terus itu akan pisah. Ya, nunggu waktu aja. Tapi saya akan berdoa siang malam supaya itu terjadi sama kamu. Tega banget mertua aku ngomong seperti itu. Udah, aku udah makan. Kamu sendiri, kamu udah makan belum? Yang benar. Apa aku perlu ke sana? Nanti aku suapin. Kalau nggak percaya nanti kamu lihat sendiri deh. Nggak ada yang luka kok. Ya makanya ketemu dong. Jangan cuma ditelepon aja. Ya Allah, tega sekali suamiku. Dia berbicara seakap itu sama bawahannya. Padahal dia tahu ada aku di sini. Aku tahu dia sengaja begitu karena mau manasin aku. Tapi tetap saja aku cemburu. Mau lihat nggak? Ibu punya tas baru. Bagus ya? Akhirnya ibu punya tas ini juga. Ibu kok bisa belanja? Ibu dapat uang dari mana, Bu? Kan aku belum kasih ibu uang. Ibu tuh dapat uang dari Bram. Bram sekarang kan udah jadi manajer. Gajinya besar, nggak kalah sama suami kamu. Udah gitu dia baik, nggak pelit kayak suami kamu. Bagus kan tas ibu? Bu, nanti aku telepon lagi ya. Assalamualaikum. Aku udah dengar. Ibu kamu betul-betul nggak menghargai aku. Maafin ibu aku, Mas. Begitu aja terus ya ibu kamu. Saya jadi mikir deh. Sekarang Bram udah berani ngasih tas sama mertua kamu. Jangan-jangan besok kasih uang tunai lagi sama istri kamu. Ya nggak begitu lah, Ma. Nggak ada yang nggak mungkin. Aku ragu apa kamu sebenarnya udah nggak mencintai mantan kekasih kamu atau enggak. Dan aku ragu apa kamu sebenarnya cinta sama aku. Mas, tunggu, Mas. Mas. Kalau kamu nggak percaya sama aku, kamu ngapain kalian menikah? Sekarang Bram udah berani ngasih tas sama mertua kamu. Kamu serahkan dia sama aku. Bram sudah terang-terangan mau merebut istriku. Besok kasih uang tunai lagi sama istri kamu. Dia bahkan berani berusaha deketin ibu mertuaku. Aku harus bagaimana nih? Bukannya saya mau intervensi terlalu jauh masalah rumah tangga Bapak. Tapi ini kan, kalau menurut saya, yang namanya rumah tangga itu harusnya sama-sama bikin hati tenang. Bukan malah jadi ribut terus tiap hari. Itu kan juga jadi nggak sehat ya, Pak. Karena saya lihat sendiri kayaknya rumah tangga Bapak tuh selalu banyak masalah ya. Masalahnya itu kalau bukan dari mantan pacar istrinya Bapak, kalau enggak mertuanya Bapak. Saya rasa pernikahan Bapak itu udah nggak sehat banget ya, Pak. Tapi masalahnya, saya nggak punya jalan keluar sama sekali, Sasha. Biar Bapak nggak pusing, gimana kalau saya pijitin Bapak aja? Sini, saya bantuin. Makasih ya. Apa-apaan ini, Mas? Kamu yang apa-apaan? Masuk teriak-teriak kayak begini. Sasha, kamu kenapa berhenti? Nggak apa-apa, terusin aja. Tapi ini istri. Nggak apa-apa. Ngapain kamu kesini, Aulia? Hah? Sasha ini berbaik hati loh. Dia mau ngurusin aku di sini, mau nolongin aku. Dia tahu aku stres, kepalaku sakit tahu nggak? Mikirin kelakuan ibu kamu. Belum lagi kelakuan mantan pacar kamu itu. Kenapa sih? Kamu harus terus selalu berhubungan sama dia. Sudahlah, ini kamu keluar aja sana. Tolong jangan ganggu aku. Kamu usir aku, Mas. Aku ini istri kamu, Mas. Aku tahu kamu istriku. Dan Sasha sekretarisku di kantor ini ya. Ingat Aulia, ini kantor, bukan rumah kita. Tolong kamu jangan memperkeruh keadaan di sini. Ini kamu pulang aja deh sana. Aku sengaja ke kantor suamiku untuk memperbaiki hubungan aku dengan suamiku. Tapi aku malah melihat kedekatan suamiku dengan perempuan itu. Ya Allah, aku sengaja ke kantor suamiku untuk memperbaiki hubungan aku dan suamiku. Tapi malah aku melihat kedekatan suamiku dengan perempuan itu. Udah malam gini, kenapa Mas Roni masih belum pulang juga ya? Biasanya jam segini Mas Roni udah pulang.
Halo. Halo Mas, Ada apa? kok kamu belum pulang? Aku udah masakin makan malam loh buat kamu. Aku lagi makan sama Sasha. Jadi kamu lebih memilih makan malam sama anak buah kamu, Mas, dibandingin sama istri kamu sendiri. Ya kami emang lagi makan karena habis meeting. Udahlah, kamu gak usah lebay deh. Ya, kamu makan aja sendiri. Aku pulang malam. Ya Allah, kenapa rumah tangga aku jadi seperti ini? Dimulai dari makan sendiri, lama-lama kamu tidur sendiri. Terus, lama-lama kamu hidup sendiri. Ini momen yang saya tunggu. Saya jadi gak sabar. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim. Tolong berikan hamba kesabaran yang lebih. Jangan biarkan hati suami hamba berpaling dari hamba, ya Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Aulia, saya punya kabar baik buat kamu. Kabar apa, Ma? Ini soal Roni. Roni itu sekarang pacaran sama Sasa. Jadi Sasa sendiri udah boleh bilang sama saya. Mas Roni pacaran, Ma? Kalau ini sih memang kabar baik banget ya buat saya. Enggak, Ma, ini enggak mungkin. Tanya aja sama anak saya sepulang kantor. Aku mau bicara sama kamu, Mas. Tapi aku minta kamu jawab yang jujur. Apa benar kamu pacaran sama Sasha, Mas? Ya. Emang kenapa? Jadi benar. Jahat banget kamu ngeduain aku, Mas. Terus kamu gak ada rasa bersalahnya sama sekali. Kamu pikir ini salahku? Aku begini. Itu karena ulah mantan pacar kamu. Dan juga ulah ibu kamu tahu. Kalau nggak, mana mungkin aku mencari kenyamanan di luar rumah. Jadi kalau kamu mau nyalahin orang, salahin aja mereka. Kalau perlu salahin diri kamu sendiri. Enak aja nuduh aku jahat. Gak enak kan dihianatin? Ya udah deh, pisah aja. Enggak, Ma. Aku akan berusaha mempertahankan pernikahan aku. Kamu tembak keras kepala. Ya Allah, tega sekali suami dan mertuaku. Abis ini kita nggak usah pulang ke kantor dulu ya. Aku masih mau santai-santai di sini. Kenapa sih? Kamu pasti masih mau pacaran ya di sini? Pasti kamu lupa deh. Apa? Hari ini kan hari tepat jadian kita 1 minggu, Mas. Hah? Udah seminggu? Kalau gitu gimana kalau habis kita ngantor kita nonton? Boleh. Itu kan Roni. Ngapain dia sama perempuan itu? Emang ada film baru ya? Ada. Film superhero itu loh. Iya, emang aku belum nonton. Boleh? Berarti benar mereka pacaran. Apa? Si Roni hianatin anak saya? Iya, Tante. Saya lihat mereka lagi pacaran, Tante. Haluan. Ibu ngapain di sini? Aulia, Ibu mau tanya sama kamu. Apa kamu tahu kalau suami kamu udah duain kamu? Apa kamu tahu? Aku tahu, Bu. Jadi kamu udah tahu. Terus kamu diem aja. Jangan mau kamu diginiin. Bu, aku akan bertahan. Aku akan buat suami aku setia lagi sama aku. Ya ampun, Aulia. Ibu yang gak rela. Suami kamu keterlaluan. Jahat. Anak saya itu memang gak salah. Tapi memang anak kamu aja yang pantas diduain. Apa ibu bilang? Anak saya bisa mendapatkan laki-laki yang lebih baik dari anak ibu. Wow, bagus. Kalau memang bisa, silakan pergi dari rumah ini. Jadi ibu usir anak saya? Ya, silakan kamu bawa anak kamu. Maaf ya, saya alergi ngeliat orang miskin kayak kalian. Ibu juga sudah menghina saya. Dan ibu pikir saya diem aja begini. Saya nggak terima. Saya nggak peduli. Sebenarnya Mama tuh kenapa sih? Kenapa Mama sampai bisa dibawa ke sini? Itu tuh istri kamu. Dia tuh pasti ngadu sama ibunya kalau kamu pacaran sama Sasa. Makanya ibunya marah-marah sama Mama. Itu semua nggak benar, Mas. Aku nggak pernah ngadu ke ibu aku. Udahlah, Aulia. Kamu ngaku aja kalau ngadu sama ibu. Makanya saya datang ke rumah kamu dan marahin ibu kamu. Bu, kalau marah sama aku aja. Tapi jangan marahin Mama dong. Kalau sampai terjadi apa-apa sama Mama bagaimana? Kamu ngancam saya, iya. Enak aja kamu perlakuin anak saya begini. Kamu kalau udah gak suka sama anak saya, ya udah talak aja. Kamu gak bisa bikin anak saya bahagia. Kamu bisanya bikin anak saya nangis. Pelit lagi.
Bram lebih bisa membahagiakan saya dan anak saya dibanding kamu. Bu, udah Bu, jangan memperkeruh suasana. Ayo kita pulang. Enggak. Ibu nggak mau pulang sebelum Roni kalau kamu. Udahlah Mas, ikutin aja pemaunya. Aduh, Bu. Kalau mama sakit banget, mending kamu usir aja mereka. Enak aja kamu usir-usir orang. Cukup! Aulia. Sekarang juga aku talak kamu. Mas. Astagfirullahaladzim. Syukurlah kamu sudah mendalam. Ayo Aulia, kita keluar. Bu, Ibu kenapa sih harus bohong kalau aku ini ngadu sama Ibu? Ibu sengaja ya buat Mas Roni itu marah sama aku sampai aku ditalak ya, Bu? Karena Ibu mau kamu menikah sama Bram. Tapi aku nggak cinta lagi sama Mas Bram, Bu. Gak usah lebay, kamu cinta itu bisa datang lagi nanti. Buat apa kamu bertahan sama suami yang gak bisa setia dan ibu mertua kamu yang cuma bikin kamu nangis terus? Tapi aku cinta sama Mas Roni, Bu. Dan aku yakin suatu saat nanti Mas Roni pasti bisa berubah. Kamu benar-benar keras kepala. Ibu mau ke rumah kamu untuk beres-beres barang-barang kamu. Ya Allah. Mama kenapa sih kamu dirawat aja di rumah sakit sampai begini? Mama kan udah meninggal. Lagi juga tiba-tiba bilang Mama gak kenapa-kenapa kok. Mama gak betah kalau ingat rumah sakit. Aku gak mau pergi dari rumah ini, Mas. Aku percaya kita masih ada harapan untuk memperbaiki rumah tangga kita. Harapan apa lagi sih? Nggak ada lagi yang bisa diperbaiki. Keputusanku nggak akan berubah. Kayaknya jodoh kita emang cuma sampai di sini aja. Silakan kalau kamu balikan lagi sama mantan kamu itu. Biar aku sama Sasha. Kalau Ibu sayang sama aku, seharusnya Ibu tahu apa yang ngebuat aku bahagia, Bu. Bukannya sama Mas Bram. Jadi kamu mau terus-terusan dikhianatin, atau besok-besok dimadu? Dan bodoh kamu, Ibu memang matre. Tapi Ibu nggak mau kamu ngejar Roni. Kamu masih keras kepala. Kamu di sini aja. Aku nggak mau kalau jadinya seperti ini. Mas, biar aku aja ya yang rawat ibu kamu. Gimana? Sasa nggak usah. Kamu kan kerja. Nanti kamu capek kalau kamu harus bolak-balik pulang kerja ke rumah. Nggak apa-apa, Bu. Lagian kan aku juga bisa cuti. Kamu yakin, Syah? Iya, lagian kasihan, Mas. Kalau ibu sendirian di rumah, biar aku aja yang rawat. Makasih loh. Aku nggak nyangka kamu sampai mau melakuin itu. Iya, Ibu juga terharu banget. Kamu baik ya ternyata, Syah. Ron, nanti kalau urusan kamu pisah sama Oleh udah beres, Ibu merestui kalian kok. Kalian cepat menikah ya. Yes, akhirnya usahaku berhasil. Gak lama lagi, aku akan jadi istrinya Pak Roni. Bukannya hamba tidak sakit hati dihianati oleh suami hamba. Bukannya hamba tidak sakit dibenci oleh mertua hamba sendiri. Ya, hamba merasa rumah tangga hamba hancur. Ada campur tangan ibu hamba. Ya Allah, hamba berharap kepadamu. Semoga hamba dan suami hamba bisa mempertahankan rumah tangga kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Aulia? Tante, Aulianya ada, Tante? Aulia nggak ada. Surat apa lagi? Masuk sidang lanjutan aja. Aku mohon sama kamu jangan menyerah ya. Kamu harus yakin kamu bisa sembuh. Aku akan selalu berdoa buat kesembuhan kamu. Ayo coba, lihat kaki kanannya. Tangan Ibu selangkah. Pelan-pelan ya. Aku emang kesel sama Aulia, dan aku juga sudah talak dia. Tapi kayaknya aku masih sayang sama Aulia. Aku masih cinta sama dia. Kalau aku bertahan sama Aulia, kayaknya aku akan bisa tenang. Nah, ibunya sama mantan pacarnya pasti akan terus merongrong aku. Yang terbaik, memang aku sama Sasha. Aulia masih belum mau ketemu sama saya, Tante. Tante nggak tahu lagi gimana cara ngasih tahu dia. Ini saya bawain kue kesukaannya Aulia, Tante. Terima kasih ya. Iya, Tante. Saya permisi ya.
buatin susu. Ibu minum ya. Gak mau, saya gak mau susu, enak. Saya mau teh aja. Iya, aku buatin teh ya. Ini tehnya, Bu. Minum ya. Enggak, saya mau tidur aja. Aduh, dikira aku gak capek apa ngerjain ini itu. Udah gitu salah terus. Giliran udah bener malah ditinggal. Aduh, sabar. Ada ya orang kayak gini. Ya, Bu, ini aku buatin bubur buat Ibu ya. Abis Ibu makan, Ibu harus minum obat biar cepat sembuh ya. Kamu kasih saya bubur ayam siang-siang. Kamu yang bener aja, Sasa. Saya gak mau makan. Bu, cukup ya. Kesabaran aku itu udah benar-benar habis ngadepin Ibu. Semua yang aku kasih sama Ibu selalu aja salah. Ibu pikir aku tuh gak capek ya ngurusin orang tua yang cerewetnya kayak Ibu. Ada ya orang tua yang kelakuan itu kayak Ibu gak pernah berterima kasih. Sekarang gini aja, Ibu mau makan atau enggak terserah. Yang pasti saya gak akan ngasih makanan lain. Sasha, apa maksud kamu bicara seperti itu sama mamaku? Terlaluan kamu. Mas, tunggu sebentar, aku bisa jelasin semuanya. Hari ini tuh aku lagi gak enak badan banget. Makanya hormon aku tuh juga jadi gak stabil. Aku gak bisa ngendalin emosi aku. Lagi juga sebelum-sebelumnya aku gak pernah kok memperlakukan ibu kamu dengan seenaknya. Kamu bisa tanya sama ibu langsung. Gak perlu. Sekarang aku tahu bagaimana sifat kamu yang sebenarnya. Dengar ya, aku gak mau mempertahankan hubungan kita. Sekarang kamu keluar dari sini. Mas, aku mohon jangan, Mas. Aku minta maaf sama kamu. Aku hilaf. Dan tolong kasih aku kesempatan, Mas. Maaf ya. Aku gak mau menjanjikan apapun sama kamu. Aku mau kita putus. Sekarang keluar kamu. Aku bilang keluar. Maaf ya, Ma. Aku jadi tahu kalau Sasha memang gak tulus sayang sama aku. Iya. Mama juga kaget banget tadi Sasa kayak gitu. Mendingan kamu cari perempuan lain aja ya. Kalau memang urusan kamu sama Aulia udah beres. Tapi sayangnya akan semudah itu, Ma. Aku sadar kok. Sulit buat aku untuk menerima wanita lain. Kamu sabar ya. Aulia, aku harus gimana lagi supaya kamu bisa membuka hati kamu lagi, Aulia? Aku nggak tahu. Hidup itu harus bergerak maju. Kalau kamu mau bahagia harus berubah. Buka hati kamu buat Bram. Apa susahnya sih? Aku nggak bisa, Bu. Harus gimana lagi aku ngomong sama ibu? Tolong dong, ibu jangan paksa aku. Aku kira dia pasti balikan sama Bram. Tapi ternyata enggak. Apa sebaiknya aku rujuk lagi ya sama Aulia? Pokoknya kamu harus nurut sama Ibu Aulia. Terima Bram. Beri dia kesempatan. Kalau enggak, kamu nggak akan Ibu anggap anak lagi. Ibu nggak akan anggap aku sebagai anak lagi, Bu. Iya, karena kamu nggak nurut nasihat Ibu. Astagfirullah. Aulia. Saya hamil, dong. Betul, Bu. Dan usia kandungan Ibu sudah masuk hitungan 5 minggu. Saya akan berikan vitamin ya. Kamu hamil sih? Alhamdulillah, kamu hamil. Ini adalah pertanda kalau kita memang nggak boleh berpisah. Aku mau kita rujuk. Kamu mau kita rujuk, Mas? Ini benar-benar pertanda kalau kita benar-benar gak berjodoh, Aulia. Jujur aja aku bisa berjuang demi kamu dan mendapatkan kamu. Tapi sekarang kan kamu sudah mempunyai anak sama Roni. Dan aku nggak bisa mengorbankan anak kalian. Aku nggak bisa. Sekarang aku ikhlas. Aku mundur. Gimana sih ini, Bram? Maafin aku, Tante. Aku akan serahkan Aulia sama Roni. Tapi kamu harus ingat, Roni. Kalau kamu menduakan dia lagi, aku nggak akan ragu lagi untuk merebut dia dari kamu. Sayang, aku betul-betul ingin balikan sama kamu. Aku sadar, aku
aku masih sangat mencintai kamu. Kamu mau kan rujuk sama aku? Aku memaksa aku rujuk sama kamu demi anak di dalam kandungan aku. Bu, aku minta maaf ya, Bu. Selama ini aku sudah banyak salah terhadap Ibu. Bu, aku juga minta sama ibu mau berubah ya. Demi cucu ibu mau berubah yang lebih baik. Alhamdulillah. Tapi gimana dengan ibu kamu? Ibu kamu kan masih gak suka sama Aulia. Aku yakin, Bu. Perlahan, hati Mama pasti akan melunak. Apalagi nanti setelah Mama melihat cucunya. Aku yakin Mama pasti mau menerima Aulia sebagai mantunya. Cantiknya cucu Oma. Masya Allah, anak ayah cantik banget ya. Mama, lihat nih cucu Mama. Ini darah daging aku loh, Ma. Cantik ya, Ma? Ma, aku tahu aku bukan menantu pilihan Mama. Kami juga menikah karena tidak direncanakan. Tapi aku mohon, Ma. Mama bisa terima aku ya. Demi cucu Mama. Iya, saya juga salah. Pernah merusak hubungan anak-anak kita. Saya juga pernah menyakiti hati Buningrum. Jadi tolong, maafkan saya ya. Saya pengen hidup kita tenang dan damai. Aku juga minta maaf ya, Ma. Aku banyak salah sama Mama. Mama juga minta maaf ya sama kamu, Aulia. Mama juga udah banyak salah sama kamu. Mama juga minta maaf sama kamu ya, Roni. Alhamdulillah, akhirnya keluarga kita bisa bahagia bersama. Terima kasih ya, Mama. Iya, sama-sama. Tidak ada pengorbanan yang sia-sia. Semua pengorbanan yang dilakukan dengan berbesar hati dan penuh dengan keikhlasan akhirnya akan berbuah dengan kebahagiaan. Karena tidak akan pernah ada penderitaan yang kekal.